برسول الله والقلم والرجال من بني عدوي سلطوبي فهدي النبوي برسول الله والبدوي برسول الله والبدوي والرجال من بني عدوي سلطوبي فهدي النبوي برسول
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal ilma as-safi alladhi yabghani ghayri. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal ilma as-safi alladhi yabghani ghayri. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal ilma as-safi alladhi yabghani ghayri. Alhamdulillah, alhamdulillah. Limpahan syukur bersama tak terhingga kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang tiada pernah henti menuntun kita, mengiring kita beserta menganugerahkan kepada kita. Anugerahnya yang makin berlimpah, anugerahnya yang berlimpah terhingga akan nilainya yang begitu berharga dengan mengumpulkan kita bersama di dalam naungan Allah sebagai Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya alhamdulillah. Yang mana kita semua berkumpul dengan hikmah dalam ingatan kita mengingat siapa sosok Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah menganugerahkan kita semua daya ingat agar kita ini memiliki sesuatu untuk menyenangkan hati kita. Dulu pernah pergi jalan-jalan, dulu pernah kumpul bareng-bareng, dulu pernah makan bareng-bareng. Semua yang pernah terjadi Allah rekam dalam bentuk ingatan. Kenapa Allah buat kita mengingat? Agar ingatan itu kita jadikan sebagai suatu pembelajaran. Tetapi masalahnya, apa kita punya ingatan? Kiblat tadi ke sana. Sholat dulu lah sebelum pulang enak kayak gitu. Jawabannya ditanya kita nggak punya. Tapi kalau kamu tanya, kamu punya ingatan dengan Nabi atau tidak? Jawabannya kamu semua punya ingatan dengan Nabi. Semua punya ingatan. Saya minta kepada ibu, mohon maaf, yang dari luar mau masuk, Dari dalam mau keluar. yang dari dalam mau keluar, Orang dari dalam mau masuk. yang dari luar mau masuk, saya kasih. Ada juga. Ibu-ibu anak-anaknya di bawah. Insya Allah yang di bawah paling banyak barokahnya. Amin. Yang duduk belakangnya halus paling banyak akhlaknya. Amin. Yang berat dapat kasih paling besar nilainya. Amin. Kata Allah dan Rasul insya Allah. Amin.
Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tahukah kalian pada saat Allah ciptakan cahaya Nabi Muhammad itu kita di mana? Tak lama kemudian Allah ciptakan makhluk-makhluk termasuk kita, bahkan saat itu masih berada utuh pada sulbinya bapak moyang kita Nabi Adam alaihissalam. Allah tanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku adalah Tuhan kalian? Itu Allah nanya kepada siapa? Sama semua makhluk tanpa terkecuali, termasuk kita, termasuk orang kafir. Semua makhluk. Apa yang Allah tanya? Alastu bi rabbikum, bukankah aku adalah Tuhan kalian? Qalu, dijawab mereka semua serentak. Artinya bukan cuma kita, bahkan orang kafir sekalipun saat itu bala syahid. Betul Allah, kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan. Sebagian ulama mengatakan, apakah kau bersaksi juga bahwa seorang ini adalah utusan Muhammad? Makanya setiap nabi yang diangkat diutus sama Allah, nabi itu yang bersumpah. Kalau kamu saya kasih umur panjang sampai ketemu sama yang namanya Muhammad bin Abdullah, nabi yang paling terakhir, kamu mau nggak jadi pengikutnya? Mau nggak kamu jadi pembelanya? Itu semua tidak ada yang dilangsung seorang nabi menjadi nabi kecuali telah diambil Tuhannya kalau mereka pengikutnya Nabi Muhammad. Jadi itu kata para ulama, waktu Allah tanya di hadapan kita tentang cahayanya Nabi Muhammad, kita yang belum jadi apa-apa sengaja itu langsung kita apa-apa yang ada, itu semua yang ada di situ yang namanya tercatat akan hidup dan ada di muka bumi, seruannya semua terseru, mereka bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan mereka. Disuruh ambil sumpah tentang Nabi Muhammad, ada di antara mereka yang berhasil menjadi pengikutnya, tapi ada di antara mereka yang Allah tidak izinkan untuk menjadi pengikutnya. Tapi alhamdulillah kita semua hidup di akhir zaman, di mana di akhir zaman kita hidup, kita semua dipilih Allah menjadi umatnya, di mana kita semua dipilih oleh Allah bukan hanya menjadi umatnya, tetapi hari ini kita sama-sama mengakui kita bukan hanya umat, tapi kita adalah umat yang mengakui cinta kepadanya. Umat yang mengaku kalau kita bukan hanya cinta, tapi kita terus menghadirkan ingatan kita tentang cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya entah mengapa Allah bisa hadirkan kita rindu tanpa jumpa, karena kita telah berjumpa di bawah tidak ada cahaya Nabi Muhammad. Entah dari mana rindu ini, entah dari mana keinginan ini. Mereka yang cinta begitu rela walau harus berdesak-desakan. Mereka yang begitu cinta begitu rela walau mereka harus terpapar bawah sinar matahari yang terang. Karena cinta mereka rela, karena duduk untuk membaca maulid. Tapi sebagian dari mereka ada yang rela bahkan mempertaruhkan nyawanya. Ya kalau mereka tidak ada yang rela untuk menginfakkan harta-hartanya, menunjukkan itulah bukti kecintaan mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita semua yang duduk di sini sama-sama yang aku cinta, yang aku rindu, yang aku ingin kepengen dapat syafaatnya, kita kepengen sama-sama meraih kebaikan dan nasihat-nasihatnya,
sholawat sama Nabi Muhammad. Ingat ya, kapan sholawatnya Allah dan para malaikat juga kita? Kalau kita sholawat sama Nabi Muhammad. Makanya Allah langsung bilang, "Walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu." Kenapa Allah berikan jalan kita pahala? Dia sholawat kepada kita. Apa sholawatnya Allah? Ampunannya untuk kita. Lalu apa sholawatnya para malaikat? Permohonan ampunan untuk kita. Ya. Jadi mahal. Ibu selama ini tahunya sholawat kita yang kita ampun kan? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa? Balasannya apa? Allah sholawat berapa? 10. Satu sholawat kita dibalas 10 sholawatnya Allah. Jadi kalau kita sholawatnya Allah, ampunannya untuk kita. Sholawatnya malaikat apa? Wa malaikatuhu, permohonan ampunannya malaikat untuk kita dosa. Jadi sudah Allah ampuni, malaikat tidak berhenti di Allah. Maafin lagi kesalahan dia. Ya Allah, maafin lagi kekurangan dia. Ya Allah, maafin lagi. Untuk apa? Apa kegunaannya sholawat kita? Buat apa kita disuruh sholawat sama Nabi kita? Allah juga yang jawab. Liyukhrijakum minal dhulumati ilan nur. Karena Allah mau kita semua keluar dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Kita semua hidup kita gelap. Dunia tidak indah begini gelap. Kalau nggak punya Nabi, kalau Allah nggak tunjukin sama kita cahayanya, walaupun kita punya rumah, lampunya terang gelap, tapi ketahuilah rumahmu gelap, hatimu. Walaupun punya segalanya dengan dunia dan isinya, tapi kalau tidak punya Nabi Muhammad, dirimu gelap, hatimu gelap. Tapi mungkin kita nggak punya apa-apa. Kita nggak punya apa-apa. Bahkan ada orang-orang yang Allah ambil penglihatannya di dunia. Tapi apa? Allah tidak cabut cahaya. Allah tetap tuntun dia untuk keluar dari kegelapan dunia. Allah keluarkan dunia gelapnya kepada cahaya yang terang benderang melalui jejak jalan Nabi besar Muhammad. Tapi saya mau tanya, jadi fungsinya cahayanya apa? Tunjuk. Jadi fungsinya cahayanya apa? Hah? Terang gelap. Tunjuk. Terang gelap. Apa alasannya dia dikasih terang? Api juga terang. Tapi kenapa yang satu setan wujudnya berupa dari api, sementara Allah ciptain Nabi Muhammad dengan rupa dari cahaya? Ayo. Jadi kenapa cahaya? Emang apa fungsinya cahaya? Pernah mikir nggak?
buat tuntun untuk jagakan kita dari bahaya. Lampu itu cahaya tuh yang kita selama ini tahu cuma buat langit, enggak cuma buat langit, tapi tujuannya ada. Ibu nggak sadar lampu di rumah ada, ibu tahu mana di situ yang ada airnya, mana jalannya jalan. Gara-gara lampu ibu tahu mana yang basah mana yang tidak. Gara-gara lampu ibu tahu pintu tertutup apa pintu terbuka. Gara-gara pintu ibu tahu pintu tangga. Gara-gara pintu semua yang ibu lihat gara-gara pintu cahaya. Ibu tahu semua arah. Gara-gara cahaya. Allah mau keluarin kita dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Karena orang kalau hidupnya sudah punya cahaya yang terang benderang, nggak perlu lagi khawatir jalannya mau kemana. Nggak perlu bingung lagi jalannya mau kemana. Bahkan kalau di depan matanya ada sampah, dia juga tahu sampah bukan untuk diinjak, tapi untuk diambil dan dibuang. Semua gara-gara sederhana, gara-gara cahaya. Makanya Al-Quran ngasih kita peribahasa, kadang-kadang dasar tapi maknanya yang luar biasa. Kita disuruh kenal sama Nabi biar kita dikeluarin dari zona kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Siapa dari kita yang di sini pengen ketemu cahaya? Siapa yang pengen ketemu sama cahaya itu? Siapa yang pengen dunianya dari gelap menuju cahaya yang terang benderang itu? Kamu harus cari Nabi Muhammad. Kamu harus cari di mana Nabi Muhammad. Karena di situ Nabi, di situ cahaya. Di situ Nabi, di situ kita tahu mana yang baik, mana yang salah. Dengan cahaya Nabi kita tahu mana jalan sesat, mana jalan kebenaran. Dari cahayanya Nabi kita juga jadi tahu mana pintu surga, mana pintu neraka. Dari cahaya. Maka cahaya pun fungsinya buat kita bisa milih. Milih apa? Milih mana yang bersih, mana yang kotor. Ibu, saya mau tanya yang kerjaannya di dapur, kalau lagi nyiangin makanan, lagi nyiangin sayuran, bisa gelap-gelapan? Bisa nggak gelap-gelapan? Lagi motong kangkung, lampu mati, ada ulet kelihatan? Ada cacing kelihatan? Foto masak. Sedap apa enggak? Sedap enggak? Udah pernah nyobain? Foto kangkung begitu lampu nyala kelihatan. Yang potong bukan batang kangkung, ada uletnya. Kebayang kayak apa hidup kita? Andai selama ini, sepanjang ini kita hidup, ada yang berapa tahun? Ada yang berapa tahun itu selama ini tidak ada cahaya? Berapa banyak kita selama ini ngelam aja, semua yang baik, semua yang buruk. Masuk aja mana yang baik, mana yang bersih, mana yang tidak. Kita simpan aja semuanya, mana yang baik, mana yang tidak. Tapi ada cahaya dari Muhammad. Kita ingat pesan Imam Haddad, khudnas sabar. Dan ibu pulang. Udah pengen pulang? Udah pengen pulang belum? Saya pengen ibu pulang karena saya mau pulang. Kalau pulang pesan Imam Haddad, apa yang Imam Haddad pesan? Khudnas sabar. Ambil bersihnya, buang kotorannya dalam hidup, dalam segala urusan, dalam segala hal. Khudnas sabar.
Gara-gara lihat kotor nggak jadi makan kan? Di mata hati-hati. Gara-gara lihat ulet, jangan dijauhin semuanya kan? Itu manusia. Kalau punyanya mata gini, begitu ketemu kotoran, padahal kotoran tinggal diambil bersihnya bukan. Ibu belajar dari Nabi bilang kalau makanan jatuh, karena ada hadis sebelum 5 menit. Kalau makanan jatuh, kata Nabi, yang udah ada ibu-ibu biasanya makanan jatuh dimanain? Dimanain? Kalau nggak enak, pungut lagi. Tapi kalau biasanya kan gitu, biasanya dulu zamannya kita ada iklan belum 5 menit makan lagi. Orang dulu tuh kreatif. Orang sekarang kotor, buang, jangan jatuh, jangan dipungut. Menyalahkan ajaran Nabi ini. Karena Nabi kan ngajarin gitu. Nabi ngajarin apa yang Imam Haddad ajarin? Ambil, buang kotorannya, ambil yang bersih. Itu pesannya Nabi. Ambil, lalu bersihkan dia dari kotorannya. Yang kotor buang, yang bersih makan. Makanan jatuh dan ada yang buang. Nabi bilang apa? Khulmas qabla kadar, jangan hukumin kuman. Matanya aja nggak lihat kuman. Yang nggak lihat aja dihukumin, jadinya suzon apa enggak? Suzon. Nih, ibu-ibu pada bingung, Ustazah ngomong apaan sih? Pada bingung, Ustazah ngomongin makanan, ada dari lapar ya. Ambil baiknya, buang baiknya. Ketemu orang, duduk maulid, sepanjang duduk, banyakan diamnya, banyakan ngomongnya. Banyakan diam, banyakan ngomong. Kedapatan yang nggak ngomong-ngomong. Kedapatan apa? Yang nggak ngomong-ngomong. Bete banget. Dari mana Bu? Kata orang begini, ingat pesannya Imam Haddad, khul masafa wada'il kadar. Apa baiknya Ustazah orang yang kelihatan kadar, yang kelihatan jeleknya disapa tapi nggak tegur, ambil baiknya dari mana? Dia masih duduk di tempat orang lain. Kan gitu? Iya. Ada kan? Ada. Masih duduk di tempat orang lain. Kotorannya kemana? Buang. Buang. Lihat panitia, mukanya. Ada panitia Gak boleh, maaf. Gak boleh masuk. Cutek banget dari panitia. Ingat apa kata Imam Haddad? Kemarin di gua rusuh loh. Sederhana itu. Rusuh pada itu panitia galak-galak banget. Ini kumannya semua nih. Kotorannya semua. Jangan lihat kotornya. Kata Imam Haddad lihat apanya? Baiknya. Lihat baiknya. Ustaz tak apa baiknya. Jadi panitia kok malah kasar. Bener-bener kemarin di gua galak-galak ke panitia kan yang pada duduk depan.
Bukan ini. Bukan kalau yang terbaik itu udah baik bisa. Oh, iya panitia lagi. Ada yang punya lagi? Panitia siapa deh? Panitia siapa? Nabi. Gitu-gitu jutek-jutek panitia lagi. Jangan. Gitu-gitu dulu sangar-sangar panitia lagi. Bebek sama panitia Nabi. Jangan galak-galak sama panitia Nabi. Gitu. Terus siapkan jamaah panitia dulu. Ustaz. Sekarang jamaah September. Senggol bacok. Pokoknya nanti kita dulu. Ketemunya maulid ya Allah diaturnya luar biasa. Maaf ibu, jangan duduk di sini. Biasanya begitu apa? Ibu-ibu ini karena banyak variannya lebih banyak lagi. Ada yang ulang budek. Bu, maaf bu, jangan duduk di sini. Ini tempat duduknya ustazah dan tamu VIP. Gak denger. Ini ada apa nih? Ada kotorannya. Ini karakter jamaah yang begini, awas besok pada jadi pura-pura budak ya. Kalau dia ini yang begini nih buat panitia. Ini nasihatnya buat panitia karena yang anak lagi senggol jamaahnya. Apa? Khud masafa ambil baiknya, buang jeleknya. Yang begitu 1, 2, 3 ya. Gak semuanya kan? Gak kan? Betul apa enggak? Banyakan yang taatnya, banyakan yang kagaknya. Banyakan yang nurut daripada yang enggak. Benar apa enggak? Jadi kalau kedapatan yang enggak nurut, ingat pesannya yang ada masuk kepada ambil baik buat mereka. Kotor juga bangun ya. Kamu bangun ya. Ambil baiknya. Untung ada di maulid Nabi. Untung lagi di maulid Nabi. Untung kita tamu. Ada untungnya? Apa untungnya? Ada panitia Nabi. Ini sekarang tamunya. Kalau kamu Nabi menghormatin, nama panitia Nabi menghormatin, itu baru 1 jamaah dengan 1.000.000 karakternya. Kan gitu? Enggak mau dengar, tangan belakang tak dengar. Rupanya bandel banget. Emang kenapa? Enggak boleh duduk di sini. Ada apa yang begini? Banyak yang mikir. Bukan saya nanya, ibu jamaah. Ini ibu jamaahnya, saya kan bisa ceramah doang. Duduk. Maaf ibu, jangan duduk di sini. Ini untuk tamu VIP. Emang apa bedanya saya dengan VIP? Kalau ditanya jantungnya panitia mau copot kau nih. Panitia punya jantung mau copot ditanya nih. Apa bedanya? Emangnya siapa yang duduk di depan? Emangnya siapa yang boleh duduk di sini aja? Wow, panitia terus. Coba apa? Kamu model untuk tamu lagi. Untuk tamu lagi. Yang begini, khud masafa dari kita. Yang di depan ini dari kami punya mereka. Kenapa?
mungkin belum Belum sholat. Masuk wudhu nggak? Aku masuknya dulu. Nggak belum sini, belum. Baru pulang. Orang antri turun itu sholat sini. Di sono di masjid. Enggak sini aja. Jadi ya. Orang keluar kan kita sholat. Iya. reguler. Sampai rumah bisa antar kok. Karena lampu nggak ada cahayanya. Jadi dia nggak tahu. Emang apa bedanya? Dia nggak ngerti. Masa setiap yang undang mesti dijelasin tamu VIP siapa dia? Masa setiap yang punya hajat kalau undang tamu-tamunya dia, yang penting itu harus dijelaskan sama seluruh jamaahnya. Itu kan suatu hal yang tidak perlu. Cukup kita yang datang memahami situasi. Tergantung kita yang punya lampu, tergantung kita yang punya senter. Makanya jangan jauh-jauh dari Nabi Muhammad. Yang jauh-jauh dari Nabi Muhammad. Ingat, Imam Haddad menasihatkan kira-kira 20 takut masalah pada ayat. Ambil begini. Rumah sofa wadah makanan. Tamu Nabi Muhammad. Cuma yang belum dapat senter. Dia tidak bisa kehilangan senter. Tapi semua itu ambil baik buang. Dalam hidup kita juga pasti ketemu model begitu, bukan cuma di maulid. Di mana tempat ketemu siapa saja, baik di rumah kita maupun di luar rumah, di kantor, di pekerjaan, di mana tempat kita pasti akan selalu ketemu sama hal yang enak dan yang tidak enak, hal yang baik dan yang buruk. Tapi pesannya buang buruknya, ambil. Kamu suami kesel. Buang apanya? Ibu kesel tahu ya. Ibu kesel sama suami bisa lebih kesel sama ibu. Gitu. Emang kita doang yang kesel, dia juga banyak keselnya. Emang dia doang yang punya tingkah, kita lebih punya tingkah. Cukup tahu, gitu aja. Bukan dia yang dibuang. Ada kanji mana sih? Oh ya suami ada salahnya. Iya, benar. Ada melakukan sesuatu yang tak ingin. Apa baiknya sudah banyak buktinya mau itu baik banget, baik banget. Udah mau meliput baik. Ibu sih seperti itu aja kamu sih. Dia mau sama saya baik banget. Jangan mungkin yang lalu si ini dulu juga mau sama saya. Jangan lihat kemarin maju. Dia cuma kemarin maju enggak maju dia. Berarti yang mau sama itu dia. Jadi kalau dia sering itu sama kita ingat aja. Baik. Buang mereknya. Ingat makanya punya lampu. Biar Bawa lagi gak? Enggak. Biar tahu mana persisnya dan sama aja dari asal lampunya. Tuntun jalannya kalau berbuat biar benar. Tuntun ucapannya kalau mengucap biar benar. Tuntun semua perlakuannya kalau bisa yang dilakuin benar seperti yang kau mau. Tuntun. Kenapa? Karena kita semua sepakat kita di kuburan butuh cahaya dan cahaya. Kita juga sepakat kalau kita diutus dan dibangkitkan. Kasih tahu di mana nih? Kasih tahu di mana? Kita semua butuh panci Nabi Muhammad. Maka insyaallah semua yang duduk yang hadir di sini ya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita tuntunan dari sinar cahaya Nabi Muhammad. Kita untuk bertemu dengan sinar cahaya Nabi Muhammad. Allah tuntun amal perbuatan kita, ucapan kita dan seluruh
telah pertemukan kami dengan sinar cahaya Nabi Muhammad. Engkau telah temukan kami dengan cahaya Nabi Muhammad di dunia dan barzah. Ya Allah, di dunia temukan kita cahaya itu sebelum barzah, sebelum masuk ke dalam liang lahat, dan saat kau temukan kami jangan pisahkan kami dari cahaya itu. Ya Allah, tuntun kami saat kami wafat masuk dalam liang lahat, teman kami dengan cahaya Nabi Muhammad, terangi kami dengan cahaya Nabi Muhammad, terangi kami semua dengan cahaya Nabi Muhammad. Ya Allah, buat alam kubur kami rawdatan min riyadil jannah. Sungguh taman dari taman surga, tiada keindahan bila tanpa diiringi cahaya Nabi Muhammad. Maka ya Allah, anugerahkan kami alam kubur kami taman dari taman surga yang disinari cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, saat kau bangkitkan kami semua, orang tua kami, orang-orang yang kami cintai, orang-orang yang kami kasihi, ya Rabb, anak-anak keturunan kami semua di bawah panji Nabi Muhammad, di bawah panji Nabi Muhammad, di bawah panji Nabi Muhammad, agar kami semua minum telaga Nabi Muhammad, agar kami semua melewati jembatan Sirat bersama Nabi Muhammad, agar kami semua masuk ke dalam surga bersama Nabi Muhammad. Allahumma ya Allah, saksikan umatmu hari ini Lutfiyah Al-Abbas buat maulid Nabi Muhammad dengan tujuan agar dipandang oleh Allah dan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah berkahi dia dan orang tuanya, panjangkan umurnya, anak-anaknya dijadikan anak yang salehah, ilmunya bermanfaat, ke depan menjadi orang yang dibanggakan Nabi Muhammad. Ya Allah, hari ini dia buat maulid, mudah-mudahan dengan hadirnya banyak umat ingin mengenang tentangmu, ingin datang kepada maulidmu. Ya Rabb, tuntun dia dengan cahayanya Nabi Muhammad. Ya Allah, antar dia dengan cahayanya Nabi Muhammad. Ya Allah, bahagiakan dia dan bahagiakan orang tuanya, bahagiakan segenap keluarganya, bahagiakan anak-anaknya, bahagiakan semua yang hadir di sini. Ya Rabb, dengan perjumpaan dengan Nabi Muhammad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna ya rabb jannah ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya rabbal alamin wa ya mujibus sa'ilin. Terima kasih ibu semua untuk segala perhatian yang penuhnya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya Rasulullah, salamu alayka ya Habiballah, salamu alayka 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 ya Nabiya, salamu alayka afdal asfiya, salamu alayka asfiya, salamu alayka asfiya, salamu alayka, salamu alayka ya Rabbi salam, assalamu alayka ya Rasulullah, salamu alayka ya Habiballah, salamu alayka ya Rasulullah, salamu alayka ya Habiballah.
وجه الوعد
Rasulullah
سعدونا في الدنيا موتونا في الأخرى بذلك نلقى الله وكلمة الله